Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma yassir lana umurana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kenikmatan berupa sehat. Nikmat ini yang harus kita syukuri, terutama nikmat kita bisa menjalankan ibadah salat subuh di masjid ini, dan juga nikmat kita mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita tidak rasakan, sebenarnya nikmat iman ini adalah nikmat yang teragung, nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Karena dengan nikmat iman ini kita percaya kepada Allah, kita percaya akan hari akhir, sehingga nanti kita masih punya harapan bisa masuk pada surganya Allah. Adapun orang yang kemudian tidak diberikan nikmat iman ini, tidak percaya kepada Allah, atau yang kita sebut dengan orang-orang ateis itu, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang kafir yang kemudian nanti masuk kepada neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini adalah nikmat yang terbesar. Jadi selama kita masih Islam dan kita masih mengucapkan la ilaha illallah, itu kemudian kita masuk surga berapapun dosa yang dia punya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka dia akan masuk pada surga berapapun dosa yang dia punya. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuntun kita, pemberi syafaat kita nanti di hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwasanya pada hari kiamat itu nanti semua orang akan takut kepada murkanya Allah. Bahkan para nabi-nabi itu mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Semuanya bingung, semuanya kepanasan di padang mahsyar itu, sehingga mereka bersepakat untuk mengunjungi para nabi untuk meminta pertolongan mereka agar diringankan azab pada hari itu. Pergi mereka kepada Nabi Adam, minta, ya Allah, ya Nabi Adam, tolong berdoalah, memintalah kepada Allah agar kita diringankan dari azab ini. Kata Nabi Adam, saya sekarang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah punya dosa dahulu. Pernah Nabi Adam di surga itu makan buah khuldi sehingga beliau dan istrinya dikeluarkan. Beliau bilang nafsi nafsi, saya tidak bisa bilang itu kepada Allah sekarang. Coba pergi kepada Nuh, pergi ke Nabi Nuh, diminta juga Nabi Nuh bilang nafsi nafsi. Kata Nabi Nuh, coba pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga enggak bisa. Pergi kepada Nabi Musa, Nabi Musa juga enggak bisa nafsi-nafsi. Akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad. Kemudian ketika diminta oleh umat, beliau mengatakan ana laha, saya pemberi syafaat itu. Kemudian Nabi Muhammad kemudian diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa, bersujud, yang dalam doa selesai wudu atau doa selesai adzan kita bilang wab'athni maqamam mahmuda, dan berikanlah Nabi Muhammad itu maqam, kedudukan mahmuda yang termuji. Maqam mahmuda itu nanti adalah di padang mahsyar ketika semua orang ketakutan Allah tidak murka kecuali seperti murka pada hari itu. Nabi Muhammad bersujud, berdoa kepada Allah, diilhamkan doa-doa sehingga redalah kemarahan Allah pada waktu itu, sehingga dimulailah proses hisab perhitungan amal. Sebelumnya itu mereka bingung, bahkan mereka dari saking takutnya kepada azab, panasnya azab pada waktu itu, dikatakan matahari 1 jengkal di atas kepala, mereka bilang, ya Allah, pindahkan kami dari tempat ini ke neraka. Ya.
Mereka nggak tahu bahwasanya neraka lebih parah azabnya dari situ ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita selamat di padang mahsyar nanti. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembelajaran kita, tafaqquh fid din kita, untuk kita kemudian taqarrub ilallah, membaca kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Bukunya bisa dibagikan, kita sudah sampai di halaman 4, bab yang membatalkan puasa, halaman 4 yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi madadihi wa hafadha alaina bi barakatihi wa asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah sebuah pasal. Walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Walladzi, dan sesuatu, yang kudu, yang membatalkan, al-wudu'a kepada wudu, sittatu asya'a, ada 6 perkara. Ada 6 perkara yang kemudian ini membatalkan wudu. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain, sesuatu kharaja yang keluar, minas sabilain, dari 2 jalan. 2 jalan ini maksudnya adalah kubur dan dubur. Jadi yang membatalkan wudu yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Ini kata ulama, banyak sekali yang keluar dari 2 jalan ini, baik yang keluar secara biasa ataupun keluar tidak biasanya. Yang biasa keluar dari dubul atau kubul kita adalah kotoran itu. Jadi setiap keluar kotoran, baik itu kotoran berbentuk padat ataupun angin, atau kita sebut dengan kentut, itu membatalkan puasa. Jadi pernah di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu sering ragu-ragu dalam sholatnya, batal enggak sholatnya. Kenapa? Mereka enggak enak karena merasa saya kentut apa enggak begitu. Sehingga Nabi bilang, untuk meyakinkan kamu kentut apa enggak, itu ada 2. Kadang-kadang kita ngerasa kok ada yang gerak-gerak gitu. Tapi kata Nabi harus ada 2 hal kalau kita ingin yakin kentut apa enggak. Yang pertama ada bunyinya, atau yang kedua ada baunya. Selama Anda tidak mendengar bunyi, Anda tidak mencium bau, maka yakinlah Anda dalam keadaan suci. Biasanya kan kita was-was, ini saya kentut apa enggak? Maka cara agar kita tidak was-was adalah mendengar suara bunyi itu ataupun kita mencium baunya. Nah, biasanya yang enggak ada bunyinya, ini baunya lebih dahsyat begitu. Kita dengar baunya, nah itu sudah batal. Tapi kalau cuman kayak gerak-gerak kok enggak enak, itu enggak batal. Jangan ragu. Kecuali Anda dengar bunyinya atau cium baunya, itu Anda batal. Adapun yang keluar selain yang biasa, misalkan keluar, naudzubillah ya, anak kecil biasanya kalau makan kelapa itu katanya keluar ulat dan semacamnya, itu juga membatalkan. Keluar ulat semacam ya, seperti itu juga membatalkan daripada wudu. Atau keluar madhi ini, jadi yang keluar dari farjinya laki-laki ya, itu ada 3, ada mani, madhi, dan wadi namanya. 3, mani, madhi, dan wadi. Ini 3 hal ini berbeda hukumnya. Katanya ulama, kalau keluar mani saja dengan tanpa Anda menjutuhnya, misalkan ada orang ngelihat perempuan, syahwat dia, keluar maninya, itu tidak membatalkan wudunya. Yang batal adalah dia harus mandi besar, yang dia punya hadas besar, tapi wudunya enggak batal. Karena kalau yang keluar 1 itu tidak bisa membatalkan 2 kesucian. Kan hadas itu ada 2, hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil hilang dengan wudu, dihilangkan hadas besar dengan mandi. Tapi kalau ada orang misalkan tidak menyentuh, kemaluannya tidak batal, ngelihat perempuan syahwat dia, keluar maninya,
maka yang batal adalah hadas besarnya, wudunya tidak batal. Jadi semua yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu kecuali ini, mani. Tapi dia harus mandi, walaupun wudunya nggak batal tetap harus mandi. Yang kedua namanya madhi. Madhi ini cairan yang keluar ketika orang sedang syahwat, ya licin begitu ya. Itu juga membatalkan wudu, keluar madhi ini. Yang berikutnya adalah wadi. Wadi ini biasanya cairan katanya putih begitu. Ini keluar ketika orang sedang kerja berat, ngangkat-ngangkat berat kerjanya sehingga keluar yang namanya wadi. Semuanya membatalkan wudu kecuali mani. Tetapi sekali lagi mani walaupun tidak membatalkan wudu, dia harus mandi besar. Atau Anda keluar tidak sengaja menelan benda-benda keras, misalkan biji kelengkeng, tidak sengaja kena telan, keluar bijinya, itu juga batal wudunya. Walaupun benda keras, semua yang keluar dari dua jalan, baik jalan belakang, dubur ataupun jalan depan, kubul, itu membatalkan wudu. Itu yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan kecuali mani. Berikutnya wan naumu, dan tidur ala ghairi hayatil mutamakkin. Wan naumu, dan tidur ala ghair, atas selain hayah, keadaan al mutamakkin yang kokoh. Tidur dalam keadaan tidak kokoh. Maksudnya tidak kokoh ini bagaimana? Tidur yang kemudian Anda dan lantai itu, antara bokong dan lantai itu ada jarak. Misalkan miring seperti ini atau berbaring sekalian. Kenapa? Karena dalam tidur ini yang menjadi ilat, kata ulama, penyebab wudu batal gara-gara tidur bukan karena tidurnya, tetapi karena keluarnya sesuatu dari dua jalan itu. Biasanya kalau orang tidur kentut atau yang lain-lain. Nah, kalau andaikan ada orang Jumatan biasanya itu tidur, tapi tidurnya posisi bokongnya dengan lantai itu plek nempel seperti ini, maka dikatakan itu tidak batal wudunya. Tidur biasanya Jumatan itu paling enak itu ya. Habis mandi ya, kepala basah, capek gitu kan, di masjid kipasnya dihidupkan, AC-nya dihidupkan, terus imamnya khutbah agak lama, ya khutbahnya agak lama, sounding itu ya kayak suara-suara tambah enak gitu ya, khusyuk lama-lama hilang. Bahkan kadang-kadang kalau yang sampai terlelap iqomah harus dibangunkan salat. Ya. Kalau seperti itu dia salat, batal enggak wudunya? Tidak batal. Andaikan dia posisinya antara bokong dia dengan lantai tidak ada misalkan dia kebuka, andaikan dia miring seperti ini, dia nyenden kemudian terangkat bokongnya, itu tidak disebut mutamakkin. Yang mutamakkin itu antara bokong dia, sehingga apa? Kalau bokongnya itu terangkat, kemungkinan besar keluar sesuatu kentut. Apalagi orang yang berbaring itu kemungkinan besar kentut karena tidak disadari sama orangnya. Makanya kalau nunggu sholat, pernah di zaman Rasulullah itu sahabat nunggu sholat Isya, mereka tidur. Kemudian mereka langsung sholat tanpa berwudu lagi. Tapi posisinya harus mutamakkin, artinya bokong dan lantai itu harus benar-benar menyentuh seperti ini, sehingga tidak memungkinkan adanya sesuatu yang keluar. Begitu ya. Tapi memang ya kalau tidur sampai sangat-sangat nyenyak, kemudian kelimpungan begitu ya, mungkin kalau masih ada waktu nggak apa-apa lah ambil wudu begitu ya, apalagi sampai keluar sesuatu dari mulutnya kalau sudah nggak sadar gitu ya. Baik, itu yang kedua ya, tidur dengan tanpa kokoh, artinya dia tidurnya terbuka antara bokongnya dengan lantai, ada sesuatu yang ada rongga sehingga dia bisa mengeluarkan sesuatu, bisa kentut di sana. Berikutnya yang ketiga, wazawalul akli bisukrin au maradin. Zawalul akli, hilangnya akal, bisukrin sebab dia mabuk, au maradin atau sakit. Atau yang sering kejadian kalau sekarang itu misalkan ada orang semaput, koma, itu hilang wudunya.
Ketika sadar dia harus ambil wudhu lagi kalau mau sholat. Orang mabuk karena minuman keras, atau orang mabuk karena mengkonsumsi obat tertentu, bisa mabuk begitu ya, itu juga menghilangkan daripada wudhunya. Semua yang menghilangkan daripada kesadaran kita, baik itu prosesnya proses alami semaput ataupun memasukkan sesuatu, baik itu minuman keras ataupun obat-obatan yang kemudian menghilangkan daripada akal kita, itu membatalkan wudhu. Kemudian berikutnya, walam surrojuli almar'ata al-ajnabiyata min ghairi ha'il. Walamsu, dan menyentuhnya, ar-rajuli seseorang laki-laki, al-mar'ata kepada perempuan, al-ajnabiyah yang asing, min ghairi ha'ilin dengan tanpa aling-aling, menyentuh perempuan dengan telapak tangan antara kulit dengan kulit atau kulit dengan kulit bersentuhan tanpa ada aling-aling, kain dan lainnya, itu membatalkan wudhu. Tentunya ini dengan yang orang-orang yang kita sebut ada dua, ada istilahnya mahram, ada yang bukan mahram. Mahram itu yang haram dinikahi, anak kita, ponaan, nenek kita ke atas, itu mahram kita. Tapi yang bukan mahram, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dengan tanpa ada batas, itu membatalkan wudhu, senaja ataupun tidak senaja, syahwat ataupun tidak syahwat, itu batal dan harus mengulang lagi wudhunya. Nah, pada kasus bersentuhan laki-laki dan perempuan ini banyak kemudian pertanyaan, terutama pernah ditanyakan juga di forum ini beberapa minggu yang lalu. Persentuhan laki-laki dan perempuan, apa sebenarnya di luar ini? Jadi masalah persentuhan laki-laki dan perempuan itu ditinjau dari dua hal. Kalau ditinjau dari segi membatalkannya wudhu atau tidak, itu membatalkan wudhu menurut madhab Syafi'i. Jadi menurut kita persentuhan laki-laki dan perempuan dengan tanpa adanya aling-aling, baju dan lain-lain, itu membatalkan wudhu, senaja ataupun tidak senaja, ataupun syahwat ataupun tidak syahwat. Tetapi yang kedua adalah apakah kemudian persentuhan laki-laki dan perempuan itu boleh atau tidak, haram atau tidak. Nah, ini kemudian dijelaskan oleh ulama. Kalau itu persentuhan dengan ajnabi, dengan orang asing, itu kemudian ulama kita mengatakan persentuhan yang haram itu adalah kemudian misalkan tradisi kita di Indonesia ini, tradisi salaman antara laki-laki dan perempuan, itu sebenarnya bagaimana? Saya mengutip di sini pendapat Syekh Yusri ataupun ulama-ulama yang ada di Al-Azhar sana, karena kondisi mereka dan di Indonesia itu mirip. Sebagian ulama di sana ada yang bersalaman dengan perempuan. Pada asalnya salaman laki-laki dan perempuan, kalau kita meniru baginda Nabi Muhammad SAW, itu hukumnya adalah tidak boleh, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyentuh sama sekali perempuan. Walaupun hatta ya dalam masalah baiat itu berjanji setia kalau orang laki-laki bersentuhan dengan Rasulullah, tapi kalau perempuan tidak. Tetapi kata ulama, ini adalah contoh bagi orang yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW adalah percontohan, bagi tidak layak bagi beliau kemudian untuk bersentuhan dengan perempuan. Adapun umatnya di sini, maka ini hukumnya, kata beliau, apabila seseorang kemudian memberikan tangannya, dia sudah tahu saya tidak akan bersalaman dengan perempuan, tetapi ada kemudian perempuan yang kemudian karena adat, termasuk di Mesir ataupun di Indonesia, terbiasa bersalaman. Andaikan kita menolak salaman itu, hatinya akan sedih atau dia akan malu di depan umum, maka tidak apa-apa kita memberikan tangan kita untuk bersalaman. Tapi dengan syarat kita juga tidak boleh bersyahwat. Misalkan ada orang salaman agar dia tidak sedih karena sudah menjulurkan tangannya, kita salaman, tetapi tentunya hal itu dengan tanpa diiringi syahwat. Nah,
proses bersalaman seperti ini kemudian dosa kata ulama, tapi dosanya bukan kemudian dosa-dosa besar. Dosa-dosa seperti ini, salaman sama perempuan tanpa syahwat seperti ini, kita sudah berusaha menghindarinya, tetapi ada kemudian yang ingin bersalaman, kita takut dia sedih, takut dia malu, ini nanti hilang dosa-dosa seperti ini. Seperti yang kita tahu, dosa-dosa kecil itu bisa hilang dengan berwudu. Berwudu saja dosa-dosa kecil ini sudah hilang atau luntur. Beda masalahnya misalkan ketika proses bersalaman itu dengan syahwat, maka ini nanti derajatnya berubah-ubah tergantung syahwat yang ada dalam hatinya itu. Misalkan ada orang sengaja bersalaman dengan perempuan karena ingin menikmati daripada kelembutan tangannya, misalkan ingin tahu tangannya lembut apa enggak, disertai dengan syahwat, ini mungkin dosanya kalau 10, nilainya 10, mungkin 10. Nilainya adalah 10 karena dia bersenaja bersalaman untuk kemudian mendapatkan kenikmatan antara persentuhan laki-laki dan perempuan. Yang disentuh misalkan orangnya cantik, tangannya dipegang, oh tangannya begini hangat, lembut dan lain-lain. Nah, itu kemudian dosanya seperti itu. Ada yang kemudian dia kemudian bersalaman tetapi kemudian tidak meniatkan untuk mencari syahwat, tidak kemudian dia berniat dari awal, tetapi dalam prosesnya nanti dia bersyahwat, kemudian dia lepas tangan itu, mungkin dosanya berkurang dari situ, mungkin 8 dan seterusnya, tergantung yang ada dalam hatinya. Jadi dosanya ini tergantung dalam hatinya. Adapun salaman yang kemudian kita tidak bersyahwat di sananya, kita ingin menyenangkan atau tidak ingin menyedihkan, membuat sedih orang yang mengajak kita bersalaman, maka itu termasuk daripada dosa-dosa kecil. Jadi antara wudhu batal dengan bersentuhan dengan, tapi jelasnya kalau sudah bersentuhan seperti itu batal wudhunya, karena ini masalah lain. Masalah persentuhan dengan wanita dalam hal wudhu ini masalah, kemudian apakah itu haram atau tidak itu masalah yang lain. Makanya di Indonesia ini termasuk budayanya enak kita. Kalau di sini kan kalau kita ingin tidak salaman sama lawan jenis itu dari jauh sudah bisa ambil ancang-ancang. Itu caranya adalah apa? Salaman kita begini dulu. Apakah ada ini dalam Islam? Enggak ada. Enggak ada seperti ini. Kita begini, si perempuan sudah paham. Dari jauh kita sudah sendakap seperti ini. Ini banyak saya lihat di Indonesia. Sendakap seperti ini. Ini enggak ada dalam Islam seperti ini. Ini mungkin peninggalan budaya kita di Indonesia. Kalau di Mesir katanya bukan seperti ini. Kata ulama itu dari jauh itu mereka sudah siap-siap bersalaman, tapi salaman dengan angin, ya, gini-gini, padahal nggak dipegang tangannya. Nah, seperti ini. Ini untuk menghindar, biar perempuan itu tahu kita tidak bersalaman dengan perempuan, kita tidak bersalaman dengan perempuan. Begitu. Nah, ini adalah proses. Tapi kalau di Indonesia ini sudah mulai ya begitu ya. Jadi kita lihat-lihat orangnya ya. Tapi jangan kemudian ini dijadikan dalil, apalagi anak-anak muda ya, anak-anak muda kita itu sering kali itu kemudian menjadikan salaman ini misalkan dalam organisasi. Itu sering kali misalkan ketika ada yang ini kan hak asasi, mau salaman atau tidak hak asasi kan. Dia punya keyakinan dalam dirinya. Ketika ada temannya yang memilih untuk tidak salaman, itu kemudian digojlok. Jangan gitulah, jangan, kita ini kan berteman gitu kan. Nah, itu saya kira kurang baik juga. Jadi kita harus menghargai apakah orang itu mau salaman atau tidak. Jangan kemudian karena dia punya pendirian tidak bersalaman dengan lawan jenis kemudian digojlok seperti itu. Itu yang terjadi di kalangan anak-anak muda kita. Jadi masalah ini. Kemudian sering juga bertanya, bagaimana kemudian menyikapi misalkan ketika kita tawaf di Baitullah. Kita tahu sekarang Baitullah itu atau Masjidil Haram penuh sesak dengan manusia. Sedangkan syarat sahnya tawaf kita harus punya wudhu. Andaikan kita misalkan orang yang bepergian haji dengan istrinya kemudian tidak berpegangan, itu ditakutkan karena orang yang berdesak-desakan itu bisa terpisah dari keluarganya. Maka di saat-saat seperti itu kita boleh kemudian mengikuti madhab lain. Misalkan kita ikut madhab Maliki. Dalam madhab Maliki persentuhan laki-laki dan perempuan itu
kemudian tidak kemudian disertai dengan syahwat, maka itu tidak membatalkan wudu. Bahkan dalam madhab Hanafi, dalam Al-Quran itu disebutkan aula mastumun nisa, ada kata-kata seperti itu, atau kamu menyentuh perempuan. Dalil kita kemudian batal wudunya kita menyentuh perempuan. Dalam madhab Hanafi, la mastumun nisa ini diartikan dengan berjima, berhubungan badan dengan istri. Jadi kalau hanya persentuhan itu tidak membatalkan. Madhab-madhab yang lain punya hukum seperti itu. Maka misalkan ketika di Mekah kita ikut madhab Maliki misalkan, ikut madhab Maliki, sehingga persentuhan tangan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istrinya itu kemudian tidak membatalkan. Bayangkan kalau itu tetap ikut madhab Syafi'i, itu tidak bisa dilakukan karena harus ambil wudu setiap batal dengan istrinya. Ini kemudian juga mahasiswa-mahasiswa saya itu kan tanya, ini suami istri Pak, kan sudah nikah Pak, gitu kan, sudah nikah, itu kok masih batal wudunya? Kok masih batal? Katanya sudah nikah kok masih batal wudunya? Karena dalam proses ini bukan yang dilihat bukan proses apa dia suami atau istri, tapi apakah dia mahram atau tidak. Maka istri kita itu sebenarnya adalah orang atau yang kemudian apabila kita bersentuhan dengannya tetap batal wudu kita. Karena yang kita tidak batal itu hanya dengan mahram, orang yang haram kita nikahi, dengan anak kita, ponaan kita, ponaan perempuan ya, dengan nenek kita, dan orang-orang yang hukumnya haram kita nikahi. Adapun dengan istri itu tetap bersentuhan batal. Baik, begitu. Jadi dengan menyikapinya dengan ikut madhab lain, dan ini kemudian tidak masalah. Kemudian berikutnya yang membatalkan daripada wudu adalah wamassu farjil adami bibatinil kaffi, dan menyentuh farji kemaluan al-adami manusia bibatinil kaffi dengan telapak tangan. Bibatinil kaffi dengan telapak tangan. Ini yang dimaksud telapak tangan. Farji ini oleh ulama disebutkan juga di yang terakhir itu wamassi halqati duburihi, dan menyentuh halqah, lubang duburihi, duburnya, alal jadid, menurut pendapat yang jadid. Jadid ini pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir. Jadi Imam Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i itu pernah hidup di dua tempat. Pertama beliau hidup di Irak, negara Irak sekarang itu. Kemudian beliau di akhir hidupnya pindah ke Mesir. Mereka ini kehidupan beliau, fatwa-fatwa beliau ketika beliau tinggal di Irak disebut qaul qadim, pendapat yang qadim. Qadim itu yang terdahulu. Sedangkan ketika beliau berada di Mesir disebut qaul jadid, pendapat-pendapat beliau yang baru. Jadid itu baru. Jadi menurut yang jadid di sini bukan hanya menyentuh farji kemaluan kubul yang depan, tetapi menyentuh dubur itu batasnya, kata beliau kalau di sini halqah itu lingkarannya. Jadi andaikan ini dubur, sekitar lingkaran itu yang disentuh. Tapi kalau bokong itu tidak membatalkan. Jadi yang membatalkan adalah hanya menyentuh lingkaran di sekitar dubur itu. Itu juga membatalkan daripada wudu. Baik ini punyanya sendiri atau orang lain. Misalkan orang yang bekerja di kedokteran, dia harus menyentuh bagian-bagian tertentu dari pasiennya. Kalau yang disentuh adalah farjinya, baik dubur ataupun kubul, itu membatalkan daripada wudunya. Tapi harus dia bibatinil kaffi, dan tidak ada aling-alingnya. Kalau dia pakai aling-aling, misalkan dia pakai sarung tangan, maka itu tidak membatalkan. Jadi ini 6 hal yang kemudian membatalkan wudu. Kemudian ada beberapa hal ini yang terjadi di masyarakat kita mengenai pembatalan wudu ya. Biasanya ini terkait dengan apakah makan dan minum itu membatalkan wudu. Dulu ketika saya masih kecil itu seringkali ketika sudah makan kita ambil wudu lagi. Karena pada waktu itu informasinya tidak jelas begitu ya. Habis makan, kamu makan, batal wudunya, ambil wudu lagi gitu ya. Sebelum tahu bahwasanya makan dan minum itu tidak membatalkan wudu. Bahkan memang ada kasus tertentu dijelaskan di sini bahwasanya apabila makanan itu diproses menggunakan api, dimasak, dibakar, dipanggang begitu,
itu katanya membatalkan. Kalau tidak dibakar buah-buahan itu tidak membatalkan. Tapi yang dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, baik itu sudah melalui proses pembakaran, dibakar ataupun dipanggang dan lain-lain, itu tidak membatalkan daripada wudu. Cuma yang bikin tidak enak itu adalah sebenarnya kalau menurut saya, kenapa makan itu kemudian enaknya kita ambil wudu? Kenapa? Sebenarnya proses yang terjadi di dalam mulut. Ketika makan, apalagi makan yang berat-berat gitu ya, makan sate, gulai, itu kan mulut berubah. Sedangkan dalam sholat kita itu disunnahkan untuk bersiwak, membersihkan mulut kita. Maka sekalian bersiwak itu mungkin dilakukan sambil sekalian berwudu sekalian. Karena kalau mulut ini masih ada sisa-sisa makanan, misalkan ada 1 butir nasi. Ketika sholat kemudian 1 butir nasi itu eman-eman ini ya, rizki dari Allah. Allahu Akbar, Anda goyang-goyang mulutnya, ada di dalam, Anda telan, itu batal wudunya. Batal sholatnya. Karena dalam sholat itu nggak ada proses makan. Makanya memang sebelum sholat sikat gigi atau pakai siwak dulu. Nah, termasuk juga beberapa mazhab yang ketat itu sisa-sisa minuman seperti teh dan kopi itu sebaiknya dibersihkan dahulu. Karena biasanya habis minum teh, minum kopi itu masih ada sisa pahitnya. Itu kalau dirasa-rasakan itu masih ada. Maka bagusnya kita bersiwak atau sikat gigi dahulu. Dan ini pahalanya besar sekali. Disebutkan oleh Rasulullah, orang yang kemudian sholat disertai dengan siwak, sikat gigi dahulu, itu pahalanya 70 kali lebih baik daripada sholat dengan tanpa siwak. Nah, jadi penting, makanya sekalian kalau mau sholat kita wudhu dulu, wudhunya sekalian kita sikat gigi dahulu sehingga pahalanya bisa bertambah. Ini yang kemudian penting sekali ya masalah seperti ini. Saya terutama bagi yang mohon maaf yang perokok ya, dan orang-orang yang seumpama dengan itu. Kita sholat itu kumpul dengan orang lain dan saf kita itu rapat, antara satu orang dengan orang lain rapat. Itu diantara seorang muslim yang baik adalah kita tidak menyakiti muslim yang lainnya. Bagaimana kita sholat habis ngerokok jisamsu habis 10 atau habis 5 lah gitu, tidak kumur-kumur, tidak sikat gigi, Allahu Akbar, itu baunya sedap sekali ke samping kanan ke samping kirinya itu ya. Dan semacamnya, misalkan habis makan bawang dan lain-lain. Nah, makanya ini untuk menjaga kehusuan ibadah kita dan orang lain seperti ini. Dan juga kebersihan. Ini karena sholat jamaah ini menuntut kebersihan, makanya disunnahkan ya pakai wangi-wangian. Kemudian paling tidak baju kita itu sudah bukan baju yang sudah kita pakai beraktivitas sehingga baunya mengganggu yang ada di sebelah kita. Ini sangat penting ya, seakan-akan remeh ibadah tetapi ini bisa mengganggu kehusuan ibadah orang lain, sedangkan kita dituntut kemudian untuk kemudian menghormati hak orang lain. Jadi kalau misalkan sudah merokok habis 3, habis 4 begitu ya sikat gigi dulu baru datang masjid. Dan termasuk bajunya itu biasanya bahasa ameng itu ya, baunya itu. Teman-teman saya itu yang merokok masuk saja ke ruangan itu sudah tahu karena bajunya sudah terkontaminasi. Kemudian juga tidak membatalkan wudu misalkan adalah kohkohah. Kohkohah ini tertawa terbahak-bahak itu tidak membatalkan wudu, tapi yang tertawa terbahak-bahak yang membatalkan itu adalah ketika dalam sholat. Ketika ada orang sholat kemudian tertawanya terbahak-bahak, itu batal sholatnya. Adapun hanya mesem-mesem itu tidak sampai batal. Ini biasanya kalau orang tua mungkin tidak pernah ya. Ini biasanya anak kecil SMA ke bawah. Biasanya itu iseng, ada temennya sholat digangguin gitu ya sampai dia ketawa. Kalau ketawanya masih ditahan-tahan walaupun sholatnya jelas sudah tidak khusyuk, itu tidak membatalkan. Kalau dia sampai ketawa terbahak-bahak, nah itu sudah batal wudunya. Ini pernah ada cerita ya, di zaman Nabi Muhammad SAW. Dahulu itu bercakap-cakap dalam sholat itu tidak kemudian dianggap membatalkan. Awalnya tidak membatalkan, kemudian membatalkan.
Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sholat dengan sahabat, itu ada sahabat yang belum tahu bahwasanya bercakap-cakap dalam sholat itu membatalkan. Ketika asik sholat, salah satu sahabat itu bersin, hajim gitu ya. Akhirnya diam semua, tidak ada yang bilang yarhamukallah, karena kita di Islam diajarkan kalau ada yang bersin kita bilang yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Itu diam semua. Sahabat yang satu ini merasa ganjil, ini kok ada yang bilang yarhamukallah, langsung dia bilang kul yarhamukallah, ayo bilang yarhamukallah gitu. Sahabat sudah pada ngelirik-ngelirik, ini sholat kok malah ngomong begitu kan. Akhirnya hampir mereka itu sudah marah begitu ya. Dan diriwayatkan oleh orang ini sendiri, ketika sahabat yang lain marah melihat tindakan orang ini karena berbicara dalam sholat, yang itu membatalkan pada waktu itu, ketika salam Nabi Muhammad SAW melihat kepada orang itu, kemudian Nabi hanya bilang wahai fulan, dalam sholat ini kita yang ada hanya tasbih, hanya doa, tidak boleh berbicara dengan manusia yang lain. Itu katanya diriwayatkan oleh orang ini, Rasulullah wajahnya tidak marah kepadaku, tidak menghardikku, bahasanya. Ini adalah kelembutan hati Rasulullah SAW. Jadi melihat orang yang salah ini, kemudian cara menasihatinya dengan kata-kata yang baik begitu. Nah, ini hukum-hukum termasuk tidak membatalkan wudu di sini adalah proses bekam. Bekam ini walaupun yang dikeluarkan darah, ini ulama bilang itu tidak membatalkan daripada wudu. Jadi ada 3 hal ya. Adapun misalkan proses orang ketika dia ragu apakah dia berwudu atau tidak, maka yang dilihat adalah asalnya. Jadi misalkan Anda begini, Anda punya wudu, saya berwudu, ya. Kemudian dalam hatinya Anda yakin saya batal tidak ya wudu saya, maka aslinya adalah Anda masih punya wudu. Kalau Anda pertanyaannya, keraguannya, saya batal tidak, maka Anda punya wudu. Tetapi kalau misalkan Anda sudah batal, yakin batal, yang yakin batal, kemudian Anda bilang saya sudah wudu enggak ya, maka asalnya yang pasti adalah dia belum berwudu. Jadi lihat pertanyaan Anda itu. Kalau Anda pertanyaannya saya batal enggak wudu, ketika Anda punya wudu, maka itu tetap Anda punya wudu, sholat saja. Tetapi kalau pertanyaannya saya ambil wudu enggak ya, Anda yakin sudah batal, saya ambil wudu enggak ya, maka itu Anda tidak berwudu. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang didiskusikan atau ditanyakan, saya beri kesempatan mungkin kepada 3 orang terlebih dahulu. Saya persilakan.